Hmm? Ini Jadi Albas. Pak, yang selain pamflet itu besok memandu acara kita tuh, Rina minta bantuan Albas Pak. Oke, ini Albas ya. Ya, sebagai itu moderatornya Pak. Nah, Eh, untuk oh ini ada Alfori, ada Albas. Sorry ya. Saya ketukar. Ini iya Albas maaf, Sorry yang ketua BEM itu. iya Pak, Eh, ketua BEM, gubernur. oke. Lalu Hmm. untuk yang nanti bagiin absen waktu di Zoom, lalu nge-follow up yang teman-teman yang di WAG itu Salsa Pak. Oke. Dan dokumentasi sama virtual background itu Fadil. Oh ya, ini yang buat Fadil buat itu ya. Oke. Iya Pak. Nah, kalau MC nggak ada sih Pak, kemarin langsung moderator kami ini. Oh ya nggak apa-apa, nggak maksudnya ada yang memandu dari awal, kan nggak mungkin saya pembukaan misalkan ya. Saya kan opening aja ya bahwa bootcamp ini kan dimaksudkan ya untuk mencoba menguatkan kawasan Muara II ya sebagai yang memiliki keunikan wisata dan akan berbasis alam ya, dan ini kita sebut dengan geowisata. Nah, habis itu kan ke Mas Adin yang menjelaskan sebetulnya ya dari Pengda IAGI Sumsel sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata gitu ya. Hanya memang yaitu saya juga mungkin nanti akhir tahun ini kita report laporan ini kita tetap kirimkan ke Pak Kadis Pariwisata ya. Ya, hanya karena memang ini kan kita outputnya tuh banyak banget ya, kita support ke IAGI, support ke Pepper, kemudian itu ya, itu kira-kira makanya kemarin pada saat bicara diskusi itu kan kita kita undang Pak Kadis Budpar lagi juga rasanya kayaknya terlalu ini juga ya, saya takutnya memang karena kita mepet, pesertanya juga nggak banyak gitu kan nggak enak sama Pak Kadisnya gitu kan, kecuali kalau dia mendorong dari masuk itu. Saya nggak tahu juga tuh, memang anak-anak 2020 ini ya kalau kuliah saya pun itu setengahnya 60% lah yang ikut kuliah, sisanya itu nggak tahu nih, kadang mungkin mereka belum pernah ketemu secara offline tuh ya, itu mereka agak sulit ya, agak sulit untuk ikut. Oke, saya kira itu. Tapi kalau nanti udah dibuat belum kira-kira rencana rundown-nya itu ya. Jadi kan ini karena kan ternyata hari tanggal 21 ada jejak puasa sih Libur 5 kemarin acaranya kan. Ya nggak apa-apa. Makanya Bu Eli tadi nggak bisa rapat karena sedang mungkin Rina bisa dilihatin ini kan kemarin tim Olvi selesai itu dengan Upware. Nah, terus nanti akhir tahun ini saya lagi hitung-hitung total biaya yang sudah kita keluarkan, kan kemarin ke lapangan kita sudah punya foto. Terus kita harusnya kan habis ini kita ngadain acara yang gede itu. Cuma Mas Adin nggak tahu nih karena Pak Peter ini Pengda IAGI Sumsel ini lagi pada sibuk kayaknya, nggak aktif juga. Ya, tapi oke, berarti mungkin Rina dibuat coba rencana rundown-nya aja seperti apa. Ini yang lain kemana nih? Atau karena tugasnya udah selesai jadi pada ngilangnya. Sekarang kan main aktornya Ipai sama Rina ini. Pelaku pemain utamanya kan. Iya Pak. Kalau untuk rundown tuh belum dibuat secara rinci sih Pak. Nanti kan itu mau minta tolong Salsa gimana. Tapi yang jelasnya tuh dari jam 9 kita udah mulai dan selesainya tuh jam 12 Pak. Oke. Nah. Jadi jam 9 sampai jam 12 ya. Ini Salsa mana? Salsanya kok belum muncul? Berapa? Hah? Albas sama dihubungi Pak. Iya Pak. Oke, kamu
Coba dimunculin loh. Saya ketukar sama Kori. Karena Iya, ada Pak, sebentar, satu Pak. sama Kori belum ya satu paper sama Mas Adin sama Kori itu saya belum sempat bahas ya. Karena ya harapannya kan bisa masuk ke, saya udah cari-cari pengambilannya memang nggak ada ya. Tinggal itu aja sih yang belum itu. Oh ya, nanti kan kalau tulisan populer Rina ya setelah acara ini kan. Oke. Ya Pak. Ya, nantilah kita buat untuk masuk ke mana. Tapi untuk ininya Pak udah ada dibuat kemarin sih Pak. Tulisan populernya udah dimasukin juga ke Dropbox. Oke. Oh, Pak Yogi juga nggak bisa ikut ya nggak apa-apa. Pak Yogi kan pembina mahasiswa. Untuk hari ini berarti di Jakwarsa ini 2019 ya panitia intinya kan? 2018 itu ininya aja kan? Himpunan kan 2018. Ya Pak. Di Jakwarsa 2000. Yang pesertanya itu 2020 Pak. Ya, maksudnya panitianya 2019, panitia intinya. Masih gabungan Pak, apa masih 19 Pak? Ketuanya? Kalau ketua masih dipegang apa Pak? Masih dipegang 18 Pak, si Afif Fansah. Ya. Kalau ketua pelaksana. Siapa? Afif Fansah Pak, Afif Fansah. Oh, Afif Fansah, adiknya Mas Adin. Iya Pak, langsung dipegang oleh sekretaris jenderal kan. Dia sekretaris jenderal itu Pak. Oke. Dipegang oleh sekjen ya. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Budi, Fadli. Apa sorry Rina. Ya, ini para pembicaranya nih. Iya Pak, mau nyamain frekuensi Pak. Ya, itu yang kita samain frekuensi itu ya. Makanya ini kita baru ngobrol-ngobrol aja. Kan saya bilang paling tidak ada yang membawa acara ya dari awal sampai akhir nanti, terutama untuk ya TMKIPA dan seterusnya. Ini yang buat ininya Fadil yang buat apa? Virtual background-nya ya, ini saya coba ya. Oke. Ya, saya minggu kemarin saya ke lihat calon geopark Sunda di Dago Pakar itu. Yang di Tahura ya Pak? Ya, yang di Tahura itu mengasekin. Kayaknya nggak kekirim deh. Yang sampai ke Lava Pahoehoe itu ya Pak? Ya, sampai ke ya itu Lava Pahu. Jalan pagi udah agak siang juga sih kita jalan. Karena Tahura itu nggak, dulu kan bukanya jam 6, sekarang bukanya jam 8, jadi bukan jalan pagi kan udah jam 8. Udah agak siang. Iya benar Pak, itu legenda pada turun semua ya Pak untuk persiapan. Iya, geopark Sunda ini luar biasa karena di situ ada banyak geologis kan, tapi nggak pernah buat. Nah, sebetulnya tantangannya itu kan ketika membuat seperti ini memang endurance ya, harus konsistensi kita membangun ini yang beratnya di situ gitu. Makanya sejak awal kenapa kita dorong ke More 2 ya karena kan ada kuliah lapangan di situ. Biar PSTG itu punya ya saya belajar dari Ciletuh lah. Ciletuh itu kan dari 2000 Bu Mega itu adalah angkatan 86. Bu Mega Fatimah itu 86 dan mereka mappingnya di situ. Mapping pendahuluannya.
86, 87 tuh saya 91 mapping pendahuluannya di Jampang Tengah, itu tempatnya siapa tuh namanya? Wisma itu. Wah, pas saya bilang di Lengkong itu tempat mapping awal saya. Itu disebar, terus kemudian data geologi memang dibangun secara sistemik ya, dibangun sehingga kemudian punya kawasan tersebut. Terus kemudian banyak pula di situ yang S3 di Unpad, Pak Yan Haryanto di punggungannya, terus banyak. Sekarang ada sepupu saya, dosen Unpad juga, Pak Adi Hardiono, di situ juga, di Celotu juga gitu. Jadi ya terutama kan yang geologis yang memang approach-nya ke Bu Wiwi dari mineral, Prof dari struktur, harapannya juga saya berkembang di situ gitu kan. Kalau saya kan orang kuarter ya, lebih banyak ke pengembangan kebencanaan dan oke, berarti kan ini panitia intinya ya. Oke, sambil nunggu yang lain kan mungkin karena kemarin Olvi sudah deg-degan dengan apa namanya? Itu teh avoirnya udah selesai ya. Habis ini kan ya untuk yang paper itu nanti Mas Adin kita draft aja. Draft kemudian kita submit ke Heritage ya sebagai bukti bahwa saya udah mulai ngisi. Jadi tidak kalau memang nggak sampai selesai juga nggak apa-apa ya. Nah itu juga saya baru ingat yang Burai itu saya lagi pikir kita kirim kemana ya. Oke, sekarang kita bahas persiapan dulu untuk bootcamp ya. Tadi Rina sudah menyampaikan gimana Rin? Siapa ininya pelaksananya? Salsa yang Albas kan yang ininya. Albas yang jadi Albas moderator. Pak. Oke. Yang nyusun acara Salsa, Pak. Oke, Salsa. Oke, Salsa gimana? Halo, Salsa. Kalau di sini hujan di Bandung, hujan deras. Iya, Pak. Untuk apa namanya? Rundownnya nanti Salsa buat. Nanti malam insya Allah dikirim. Oke. Rundownnya dikirim nanti malam ya. Oke. Kita mulai jam 9 berarti ya? Jam 9 sampai jam 12 siang kan Pak ya? Oke, ya kita nggak terlalu. Ini kan juga kita baru pertama kali dan saya sebetulnya mencoba membagi dari kan apa namanya ke depan itu kan harus dalam bentuk seperti ini itu harus terus dipertahankan oleh Pak Rektor. Jadi tim yang besar ini berbagi tugas, kemudian di masing-masing tugas di masing-masing orang itu memiliki kontribusi ini kita coba kan. Oke, kemarin Pak Steve lapangan, Pak Steve sama Pak Yogi lapangan dan Sabunani tadi juga kan itu sudah selesai. Olvi kemarin di Avoer, Olvi, Gusti, Padil, Salsa ya. Nanti satu lagi tim yang Pak Mas Adin, saya, Pak Steve, Al-Qori untuk ini. Nah, sekarang untuk acara ini main aktornya kan di dua ya, di Padli sama di Rina. Oke, jam 9 berarti saya nggak lama ya, saya cuma berarti Albas dulu gitu. Albas masuk dulu gitu rencananya kan? Kalau tidak ada MC-nya mungkin Albas juga Pak. Jadi nanti double MC sama moderator. Iya, ya nggak ada ini kata Rina nggak ada. Jadi Albas aja. Albas berarti kan membuka ya. Oke. Iya Pak. Ya, Albas membuka terus berarti saya berikutnya kan. Opening ya menyampaikan terima kasih dan bootcamp ini adalah pertama kali. Diharapkan ya kita bisa mengembangkan wisata untuk di Moret 2. Selesai saya mungkin 5 menit lah paling lama. Terus ke Mas Adin, ya kan? Dari saya berarti ke Albas, dari Albas menyampaikan Mas Adin yang geoset di Moret 2 dan salah satu yang terakhir itu adalah Curug Lungkup itu. Nah, Mas Adin di waktunya berapa menit kira-kira? Sebenarnya kalau yang sudah saya susun tuh mungkin di awal pengantar tentang geowisata sedikit, Pak. Oke. Terus gambaran tentang objek-objek geowisata yang ada di Okus. Ya. Paling
15 menit sudah cukup Pak sebenarnya Pak. Oke, 15 menit berarti totalnya ya 5 sama 20. Ya, jadi pokoknya 9 sampai 9.30. Saya mungkin 9 sampai. Kan buka dulu 9 sampai 9 lebih 10 saya, dan itu Mas Arin udah 20 menit sampai 9.30. Nah, setelah itu gimana nih mekanismenya? Ipay dan Rina, kemarin pengalaman. Ini kan sebetulnya mereplikasi yang dialami Ipay dan Rina untuk mengencourage orang untuk lebih mengeksplor itu. Baik Pak, kalau dari saya sendiri, kalau yang sudah saya susun, mau dilihatin juga boleh, kalau mau di udah. Oh, oke Pak. Baik, saya coba lihatin ya Pak. Nah mungkin ini saya kan ini ya nggak apa-apa, harus kenalan dulu kan? Bawainnya itu dari awal apa Pak, bagaimana sih objek wisata itu dan identifikasi keberagamannya itu. Nah ini mungkin saya ada 30 slide, tapi kalau Bang Kadin masukin pariwisata mungkin bisa saya cut aja nanti ini Pak. Ini saya awalnya sih dari pengertian pariwisata, geowisata, pengertian geowisatanya ya Pak. Nah, ada tuh konsep pengembangan geowisata, konsep pengembangan wisata kan. Baru saya masuk ke apa sih keragaman geologi dan geodiversity itu Pak. Nah, setelah itu baru saya jelasin di apa tuh. Ini kan secara awal misalnya di gimana mengidentifikasi suatu landscape bentang alam itu ya Pak. Geomorfonya, dan itu bagaimana identifikasi batuan dan mineralnya, yang gimana yang menarik untuk jadi geowisata kan Pak. Nah itu fosil, satu struktur kan Pak. Saya jelasin secara singkat sih, secara oral Pak. Itu baru teknik-teknik, gimana sih teknik interpretasi. Ini yang personal, biasanya harus ada interpreter, ada yang pemandu Pak, yang kayak gini, dan ada yang bentuk baliho yang udah saya masukin seperti foto-foto kita Pak. Dan itu kelebihan kekurangan. Nah, dan itu baru saya jelasin gimana sih buat perencanaan interpretasi itu. Ini Pak, saya jelasin. Jadi Mas Adi nanti kan, oke. Ini punya Bang Adi. Jadi paper juga nih, kita bolak-balik ke sini aja terus. Tahap ini mengenali profil siapa sih yang pengunjung yang kita why, mengapa daerah itu bisa di apa, itu programnya. Kalau di pemandu itu gimana interpretasikan Pak, setelah interpretasi. Nah ini contoh-contohnya yang udah kita buat juga, nanti saya bentuk oral juga Pak. Nah itu ini salah satu implementasi dan operasional dari teknik interpretasi itu apa, biar apa Pak, sampai ke pemantauan dan evaluasi Pak. Ini siapa sih yang paling kanan ini? Foto tadi tuh. Ini siapa? Ini? Yang sebelahnya. Pak. Ini kan pasti Pak Yogi. Ini? Iya Sapat Pak. Iya Sapat. Oh, angkatan berapa? 19 Pak. 19 ya? 19? Iya Pak. Iya, yang baju hitam-hitam ini 19 semua Pak. Oh, iya. Ini kalau ini Dava kan? Iya Pak, Dava sama Nadika Pak. Nah, merah Nadika. Ini? Iya Pak, Dava. Ini Zabel namanya sama Vira, 19 Pak. Oke. Ya. Nah, sampai situ saya Pak, kalau saya teknik interpretasinya Pak, sampai menyusun teknik interpretasi. Kalau bagian selanjutnya itu Dina Pak, promosi dan apa Pak. Oke. Ya. Ya. Izin scan yang saya Pak. Ya, oke. Nah, udah muncul ya Pak? Udah, baru muncul. Nah, jadi kalau bagian saya itu lebih ke promosi dan pelaksanaan pemenang geowisatanya Pak. Coba dituliskan, oke. Biasa ini profil dulu Pak. Ini bagian teknik promosinya. Jadi waktu itu
dalam promosinya itu ada di lebih ke media sosial. Nah, di sini pembahasan itu kan gimana kita menulis dengan bahasa populer, Pak. Nah, terus saya masukin contoh yang saya ikuti kemarin. Nah, dan ini tuh ini sebenarnya video, Pak. Jadi suaranya tuh video. Bisa dilihatin ya. Ini semua yang Rano itu bukan? Barusan itu? Ya, ini yang Rano, Pak. Ini kalau foto yang 2 ini dari Zamel. Kalau yang satu ini dari Andrian TG20, Pak. Oh, Andrian. Nah, ini Adrian sebentar. Adrian yang itu. Iya, yang ya. Terus kenapa dia nggak nyariin anak kita? Anak itu jarang kuliah saya itu datangnya dia menit ke-20 gitu. Terus nanti dia sebelum selesai alasannya sinyalnya hilang selalu. Gitu. Nah, saya banyak juga sih minta foto-foto yang kurang, misalnya ada yang di zaman nggak ada, saya tanyain ke dia juga, Pak. Oke. Terus? Nah, ini bagian kayak mana kita mengunggahnya di media sosial. Nah, ini pas hari H kegiatan sebagai pemanduan geowisata ya, Pak. Di ruang lingkupnya. Nanti kan kita bukan hanya pemandu tuh nggak lihat dari sisi budayanya, dan juga mengenal sesi geologi, terus sesi kemasyarakatan juga. Ini pasti proses saya kuliah kayaknya. Nah, ini bisa main maps dalam kemanduan geowisata, ada teknik guiding, storytelling, sampai keamanatan dan keselamatan. Nah, ini persiapan sebelumnya tuh lebih ke persiapan saya sebagai pemandunya ya, Pak. Nah, nanti tuh apakah saya udah tahu profil wisatawan, terus destinasi yang bisa dikunjungi, dan apa aja destinasi yang ada di, kalau ini langsung di ranaunya ya Pak, saya ngambilnya. Dan ini biasa persiapan dalam pemanduan geowisata, di mana saat penyambutan geowisata ada memberikan panduan terlebih dahulu. Lanjut ke ini wahana-wahana yang ada di Danau Ranau dan sekitarnya. Sampai di tempat Olvi dan kawan-kawan kemarin yang lagi mapping. Ini penanganan saat kita berlangsung. Dan selanjutnya tugas ke pemandunya, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Nah, nanti teknik agar interaktifnya gimana ya? Biar peserta itu tidak diam, kan bootcamp itu kan harapannya ada tindak lanjutnya gitu. Ini ada pasti nih, enggak kalau ada masukan. Jadi ini kan materinya ya, tapi kemudian agar jadi interaktif gitu. Jadi kan setelah IPA kan saya harapkan sih ada interaktif semacam apa kayak gitu. Ya, kemarin kan ide saya misalkan nanti saya lokasikan untuk GoPay, tapi GoPay ada nggak di Moradua? Di Moradua ada GoPay nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ininya kan? Nggak ada, Pak. Di Moradua. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Terus kalau kita ngasih hadiah bentuknya apa gitu kan? Itu maksudnya biar intinya tuh biar interaktif ya, biar kita tidak satu ya. Ini pesertanya misalkan ada dari Moradua kan dapat nggak? Sejauh ini adalah udah beberapa orang nih, Pak. Gimana, Rin? Kalau di Givom, kalau saya lihat ada beberapa setelah antrian itu ada beberapa masuk lagi, Pak. Tapi ada masih... Pak, untuk pelajar udah ada yang dari Oku Selatan itu sejak ini si Salsa ngirim ke Ibu Sekdesnya, Pak. Jadi Ibu Sekdesnya itu ngirim ke grup beliau, bootcamp kita sama link kita tahu. Jadi ada penamaan, Pak, untuk pelajarnya sendiri. Tapi ya masih minim, Pak. Ya. Bentar, Pak, saya lihat dulu. Ya, maksudnya kan untuk interaktif kira-kira gimana? Saya kalau dari saya sih, Pak, nanti kan saya kan udah jelasin apa, Pak,
pas di keberagaman geologi Pak, pas yang di bagian slide ini saya kayak coba suruh identifikasi Pak, karena kan ini kan lokasinya di daerah mereka juga Pak. Yang mana ya? Oh, yang ini Pak. Nah ini nih, yang gambar ini Pak. Kan saya udah jelasin gimana geomorfologi, geologi struktur dan apa nanti. Nah coba minta bantuin aja nanti ini kira-kira apa-apa aja tentang alamnya bisa kemungkinan Pak. Itu sih kalau dari saya nanya-nanya kayak gitu Pak. Oke, terus kalau misalkan mereka ada yang jawab ya, Ya, kita Pak. apa ya, apresiasinya apa gitu ya, biar ya istilahnya kan kalau kan kita belum punya juga, belum jadi kan kaos Kayaknya pulsa bisa Pak kalau ada apa? Pulsa, Pak, pulsa berarti ya, pulsa ya. Iya Pak. Pulsa 50.000 gitu ya, oke. Atau berapa? Sekarang apa yang lagi promo nih, pulsa apa nih? Berarti pulsa ya. Oke. Iya Pak, kalau nggak ada GoPay pulsa aja Pak kalau dari saya. Ya betul. Ya, artinya kan at least berapa kira-kira pulsa yang harus disediakan? 200.000? Kuota kalau nggak Pak, kuota Pak. Nah, kuota 10 giga. Gitu. Coba dicari ya, tarik berapa ya? Cuman kan itu daftarnya kan udah ketahuan belum? Yang banyak. Oh itu caranya gimana pasti? Misalkan dapatnya kuota untuk saya agak gatek soalnya saya cuma dari dulu pakai Excel jadi tahunya. Gimana Pak? Kan misalkan kita hadiahnya yang bisa jawab dapat kuota atau pulsa gitu ya. Ya. Kalau pulsa kan mudah dapat 50.000 ya udah kita beliin aja nanti nomornya dikirim ke kita kan. Kalau gitu kuota ya? Paling ya kita nanti rekap kan ada itunya Pak, ada nama di formulir pendaftaran ada nomornya nggak Pak? Ada Pak. Nomor oh iya, kalian ada grup juga ya. Nah kalau ada grup itu nanti bisa kita aja yang beli itunya di di counter itu kan misalnya pulsa kuota tri gitu. Nanti kita isiin yang 10 GB gitu. 10 GB atau 20 GB atau 15 GB gitu. Oke, baik. Ya, nanti diinfo aja ya biar kita ini. Ini maksudnya biar menarik aja karena GoPay nggak ada berarti kuota itu ya. Oke, berapa orang? 4. Terus, nah ya Pak, berapa orang? Biasanya tuh kalau kegiatan tuh biasanya per sesi tuh minimal ada 3 orang ya Pak. Kalau biasanya kegiatan-kegiatan kayak ini. Atau 2 Pak, 2 bisa juga 2 per sesi jadi 4 Pak. 4. Oke. Ya, 4 orang ya. 2 dari saya, 2 dari Rina nanti kan Pak di sesi saya. Atau dari sesi Bang Adin juga ada nanti boleh juga Pak. Oke, 5 berarti ya. Dari Bang Adin 1 untuk lebih kepada siapa yang pernah ke objek wisata yang dijelaskan Bang Adin, nah itu kan. Terus dia suruh cerita, mungkin gitu ya, Mas Adin ya. Iya, boleh. Ya kan, jadi kan sebelum masuk cara itunya kan interaktifnya pada saat ke Curug Lungkup lihat apa sih gitu kan, apa sih yang mendasari. Jadi lebih kepada interaktif ya, interaktif yang bersedia gitu ya. Iya. Nanti kan anak SMA kan dia dapat kuota asik juga mungkin ya. Itu saya lihat di Facebooknya Yagi ada komen Pak Oktariadi. Ikutan katanya. Pak Oki. Ya, Pak Oki dia apa Pak? Dia yang ngajarin kami Pak. Iya maksudnya kan turunan dari ilmu itu kan digunakan. Oke itu bercanda aja sih kayaknya hari Sabtu kan. Oke. Yang Kadis Budpar Oki Pak udah dikabarin belum Pak? Okut. Itu kan itu yang kemarin tuh kita masih berpikirnya gini Pak Steve ya. Kita mengundang dia cuma masalahnya kan takutnya pesertanya sedikit kan nggak enak juga gitu ya. Betul Pak.
Itu makanya untuk tahun ini kan kita juga ide bootcamp-nya ini muncul setelah berjalannya pengabdian kan. Iya Pak, nggak apa-apa sih Pak. Jadi memang kalau ini kayaknya mungkin bukan bootcamp lah, belum pas lah bootcamp. Mungkin webinar saja. Cuman bootcamp itu atau nanti di itu aja route to bootcamp 2022. Nah bootcampnya itu nanti pas 2022 gitu mungkin. Ya, Nah, kalau itu nanti kan kita bisa nembak ke dinas, ngajak kerjasama dengan dinas, atau nanti dari hibah pengabdian, 2 pengabdian kita bisa jadi merge keuangannya kan Pak. Iya, nah makanya untuk tahun depan itu di proposalnya kita memang namanya udah bootcamp aja langsung. Iya. Jadi fokusnya memang kita ke sana untuk identifikasi seperti kemarin kan tidak lagi. Kalau ini kan sebetulnya uji coba muncul di belakang. Makanya nggak apa-apa ini. Nah ini bootcamp namanya route to bootcamp aja mungkin. Nggak apa-apa, udah ini bootcamp mana gitu. Jadi siapa tahu nanti biasanya bootcamp itu 2-3 hari Pak. Iya, iya maka itu nanti pelaksanaannya gitu. Jadi kita sekarang nih ini kan nanti kita buat report. Nah, untuk ke depan itu memang kita desain untuk bootcamp itu anak-anak yang kemarin ikut 2019 ada kan di rombongan Pak Astikman itu? Ya. Nah itu tapi makanya mereka itu diharapkan ikut ini hari di Sabtu ini ikut. Tapi ya, mereka Pak. Ternyata acara jejak warsa ya. Paling nggak yang 3 orang itulah kemarin kalau bisa sempat ikut. Oh iya ya, berkurang juga ini peserta berarti ada kegiatan itu pula ya. Iya. Kita kan tahunya, saya juga bertanya kemarin sih apa namanya. Iya. Waktu kita nentuin tanggal saya nggak tahu ada ini yang ngomong pula yang 18. Waktu saya bilang 21 nanti bisa kami apa Pak? 21 bisa satu angkatan bisa di enkorek lah Pak. 21 kan nggak ikut jejak kuarsa Pak. Atau sebenarnya minta tolong bisa gabung aja itu jejak kuarsa jadi bootcampnya bootcampnya untuk mahasiswa TG kan. Jadi buat selebaran, buat apa ya, buat poster, buat apa lagi ya biasanya gitu. Buat periklanan. Ya betul. Ya periklanan yang sifatnya persuasif kan. Ya. Iya harusnya gitu ya Fatla. Ini hari kapan berarti? Lusa ya Fat ya, kalau misalnya bisa di itu Fat dikoordinasikan dengan jejak kuarsa, salah satu agendanya bagian dari bootcamp gitu. Oh ya Kak, baik Pak. Nanti oke. Ya Pak, nanti coba ya. Jadi nggak apa-apa deh, nggak misalnya siswanya nggak ada nanti nggak apa-apa deh, paling nggak siswa Muara 2 nggak apa-apa, paling nggak kan ada menyentuh bootcamp-nya juga. Jadi ada luaran dari hasil ini dari peserta gitu loh. Jadi peserta bootcamp ini buat apa ya? Buat suatu ada luaran lah, ada output-nya lah. Nah, nanti baru ada peserta dari Muara 2 ada kan? Yang dari Bukades itu kan? Selasa ya? Bu Sekdes. Bu Sekdes ya? Iya Pak. Kalau ada Pak peserta dari Muara 2, tapi nggak banyak, masih sedikit Pak. Ya, nah, mau itu ya, bisa nggak kita ngerangkul itunya ya? Nggak apa-apa lah Pak. Jalan aja terus Pak. Nanti ya, nggak apa-apa. Ini kan nanti di tahun depan. Mungkin kita bisa nyentuh ke dinas pendidikan gitu kan Pak. Suratin ke model SGF itu. Ya. Apa ajakannya dari dinas pendidikan seperti itu. Ya, jadi untuk ini kan sebetulnya kita uji coba ya. Artinya kan menyiapkan mana aja kan kita begitu ada info Fadli sama Rina, berarti kan ini harus nanti ada regenerasi. Tuh nanti di lab kan di lab geologi teknik itu kan nggak ada tuh mata kuliah tentang geowisata. Berarti kan dan juga nggak ada apa istilahnya asistennya kan, nggak ada open recruitment untuk geowisata. Nah itu kan juga harus mulai dipikirkan di bagian itu. Jadi Fadli sama Rina sebagai fondasinya. Kemudian cari nanti siapa yang untuk tahun depan yang bisa mengikuti ini gitu kan, yang memang berarti kan 2019 yang interest. Nah kemudian naiknya kayak seperti itu. Kalau saat ini
mungkin oke, berarti tambah 2 lagi nih. Yang setelah bootcamp mengirimkan foto. Kan kita ajarin tuh orang Muara 2 berteknologi khusus spesifik kan. Ya dapat pulsa gitu kan, yang mengambil foto dari yang dijelaskan itu ya, bisa bayangkan aja gitu gimana pasti. Tempat-tempat itu terus yang bisa ngambil foto kan, berarti kan ada cara ngambil fotonya kan, dijelaskan oleh Fadli kan. Nah itu dikirim. Nanti yang terpilih ditampilkan di IG-nya itu Lab Geoteknik dan Lingkungan itu kan. Itu. Sekalian mereka suruh follow juga kan. Kan Iya, kita nambah follower nambahin followernya dari lab itu kan. Itu ini kan promote juga untuk prodi mahasiswa. Jadi ke SMA itu kan sudah ada ikatan ya. Selain acara SGF seperti kalian, yang kemarin itu ini juga acara seperti ini gitu. Ya, berarti tambah 2 ya, 2 atau ya pokoknya nanti yang mengirimkan foto ya kita 3 berarti kan. Berapa orang? Kalau 5 orang berarti 5-5 dapat lah gitu. Tapi kalau fotonya bagus ya, kalau fotonya dia foto dia doang kan juga foto selfie gitu kan. Nah, itulah IPAI lah yang bisa memberikan Semoga nilai. itu ya Pak ya. Semoga orang Muara 2-nya bisa ikut ya. Ada katanya Ya. udah ada. Enggak, itu biasanya tuh kadang daftar-daftar gitu aja Pak. Oh gitu. Iya. Iya nggak Fadli? Kamu juga mungkin kayak gitu ya. Cuma daftar aja tapi agak tidak apa tahu-tahu lupa acaranya. Iya Pak, pernah terlewat Pak. Kalau lama-lama kayak gini, pasti tahu. Mengenai foto mungkin nggak harus Muara 2 Pak. Jadi ini siasat kalau ternyata peserta bootcamp yang dari Muara 2-nya nggak datang, ada kalaupun yang datang cuma 1 atau 2 kan, jadi tidak diperuntukkan bagi mereka saja. Sebenarnya bisa gini Pak, coba saya share screen-nya. Ya. Share Emang nggak, screen. ini untuk teknisnya saya ikut aja. Biar yang lebih Belum muda ini lah kan. Belum. Ini kan generasi milenial ya. Lebih tahu cara menarik. Sudah belum ini Pak ya? Udah Pak. Ada. Ya ini saya dari handphone. Ya ini pakai ini kan. Nah sebenarnya bisa gini. Ini Monterey ini Monterey. Nah curup datar kan. Ini nanti curup datar, misalnya curup datar Muara 2. Nah ini kan banyak ini fotonya. Ada yang top, ada yang recent. Seperti itu, bahkan nggak tahu ada reelsnya nggak ya? Oh reelsnya baru 1 ini. Siapa ini reelsnya? Nah ini atau mungkin yang recent yang top. Nah ini cara memilih fotonya Fat. Jadi nggak apa-apa pakai punya orang, nanti kan bisa dikortesi sama ininya. Atau komennya itu bisa izinnya itu bisa dikomen di ini Fat, di mana? Di komen sini loh. Kemudian terus jadi seleksi foto. Jadi seleksi foto kalau ini kan nggak mungkin ditampilin. Nah, Ya, ini Pak. mungkin itu. Nah, ini. Jadi dari atau yang ini. Nah, kalau ini kan nggak pantas. Jadi kalau mereka milih yang ini kan nggak, karena ini lebih pada swafoto kan ini. Iya. Kalau ini kan nggak mungkin. Jadi dari sekian banyak foto itu kan mubazir kalau hanya berseliweran di ini. Nah, jadi cara pengambilan foto yang baik seleksi foto yang ini, atau kalau ini kan nggak mungkin. Nah, terus apakah yang ini tergantung Ibu-ibu kisahnya itu nanti. Teman-temannya yang milih itu. Nah, kalau ini kan bagus ini. Jadi kalau ini mungkin punya cerita sendiri. Ternyata bukan sungai. Curugnya ini bisa dijadikan pemandian. Tapi kalau misalnya cuman kayak gini kan nggak jelas, tidak bisa menceritakan itu. Terus mana lagi ya? Nah, ini ternyata masih di sekitar daerahnya masih virgin atau bagaimana seperti itu. Paling gitu sih untuk siasat. Kalau ternyata apa itu namanya?
peserta dari Muara 2 hanya sedikit atau hanya 2, seperti itu. Kan jadi bootcampnya kalau diperuntukkan bagi mereka penduduk asli Muara 2 itu kan kayaknya kurang pas, tapi dibuat global saja. Dibuat global, mereka bisa mengakses foto dari berbagai media, hanya saja nanti kita ajarin teknik permitnya. Jadi admission permitnya itu bisa melalui kolom komentar, terus nanti bisa apa namanya, jadi crawling data seperti itu mungkin, Fat. Oh, baik Pak. Mungkin gitu Pak Budi ya. Ya. Oh ya Pak. Mungkin Pak ini Pak Steve, maksud Bapak berarti kan misalnya nggak ada kita kan peserta seandainya nggak cukup mencukupi di Muara 2, berarti boleh nggak Pak kira-kira kita makanya dia punya foto di tempat geowisata lah, tapi di sekitaran Sumsel gitu Pak, nggak harus di Muara 2 atau harus di Muara 2 Pak kira-kira Pak untuk summit? Kalau bisa kalau Sumsel sih menurut saya terlalu luas ya, nanti nggak kemana-mana kita padahal kan judulnya kita klaster Muara 2. Nanti ngambilnya Batu Raja semua, Muara Enim semua gitu lagi. Nggak apa-apa Fat, Muara 2 saja. Jadi kita kita mengeksplor atau mengumpulkan data-data dari Muara 2, potensi-potensi wisata Muara 2 yang mana itu sebenarnya kita bisa kumpulkan, tapi kita perkenankan bagi mereka yang lain untuk mengumpulkan datanya seperti itu. Nah, lokasi foto lokasi wisatanya boleh dari kita atau boleh dari mereka seperti itu. Mungkin dibuat form saja, selain teknik pemilihan foto itu ada koordinatnya, kemudian ada aksesibilitas dari ini, terus sama administrasi kali. Nah, dari situ kan kita bisa inventarisir wisata-wisatanya. Wisata di Muara 2 mungkin ada yang belum terekspos sama kita gitu kan. Gitu mungkin Fat. Jadi sebenarnya bisa dianalisis sih nanti jadinya Fat. Jadi kita bisa nyari kalau Curug Muara 2 tadi, sorry ya. Apalagi misalnya yang di itu ya, yang di Muara 2 ya. Selain di Muara 2 selain Curug Datar apalagi Fat? Mungkin kayak saya sih pengennya kalau ada orang muncul tuh Pak yang goa-goa itu sih Pak, yang goa-goa tempat Gusti itu. Misalnya ini Fat. Misalnya ini kan 100 plus pos ini. Dari sini kita bisa analisis potensi. Jadi dari 100 plus pos ini kita bisa lihat ini tahun 2020. Jadi dari 100 misalnya Curug Datar itu jumlah fotonya ini berapa? Misalnya 70. 70 itu kita bisa klaster paling terakhir recent ini paling terakhir 13 Juli kemarin. Nah, terus paling awal itu sebentar. Paling awal, banyak juga ini ternyata. Oke, ini. Nah, paling itu kan 2016. Seperti itu kan? Nah, mungkin Curug Datar misalnya 70 dari rentang 2016 sampai berapa ini? 13 Juli kan terakhir. Nah, terus kita cari lagi apa ini? Ada Ranau. Selain Ranau apa ya? Ranau mungkin ya. Kalau Danau Ranau ini banyak. Sudah top ini. Nah, ya, ini kan 60. Kan perbandingannya kan itu kita bisa ini kan 64,8 pos seperti itu. Ini dari media visualnya saja udah bagus ya. Apa nama terus gua itu? Dari recent pengunjung terakhir. Pengunjung terakhir 21 menit yang lalu. Weekendan di Ranau berarti dia. Nah ini nanti kita lihat ini. Ini di mana ini dia nih? Ini seperti itu. Jadi perbandingan 100 plus dengan 64.000 kan jauh kan? Selain itu danau apa lagi ya? Apalagi Fat yang itu selain Ranau sama Curug Datar Fat?
Tadi di listnya Rina ada. Di sini apa, Rin? Pantai Ada Bidadari, taman Pak. bunga juga, Pak. Apa? Taman bunga Taman di bunga mana? Danau Taman Ranau. bunga. Iya, Pak. Itu saya tahunya dari Andrian 20, Pak. Taman Bunga Rano. Taman bunga. Iya, Pak. Taman bunga di Danau Rano. Ranau. Pakai Rano. Taman bunga Ranau gini ya. Oh, cuma satu pos. Kita lihat. Itu, Pak. Pantai Pelangi sama Pantai Bidadari juga ada, Pak. Pantai Pelangi. Pantai Pelangi. Pantai Pelangi Ranau ya? Iya, Pak. Nah, Danau Ranau, Pak. 150 pos. Nah, ini kan cuma 100 plus ya dia. Recentnya terakhir yang mengunjungi ini Pantai Pelangi 19 September, seperti itu kan. Terus dengan pengunjung pertama yang di mana ini sebentar. Bersama BNI. Ini berarti dia transfer ini dari 2017. Ranau rafting banyak juga mungkin, Pak. Ya, seperti itu. Selain komplek Ranau apa ya yang di sana ya? Itu Gua Ratu tuh kata Yang potensi wisata ya? Kata Sasa tuh Gua Ratu. Nah, ini Gua Putri bukannya Gua Ratu. Gua Putri Gua di tempat Putri, Fadil, Pak. Ya pokoknya gua yang di situ deh. Oke. Nah, paling gitu, Fat, siasatnya. Mengumpulkan media. Karena nanti dari situ kita bisa analisis potensi dari media, platform sosial media kan. Jadi bagaimana pengunjung, kalau itu kan tadi di Ranau saja itu 21 menit yang lalu. Berarti kan selalu ada itu kan kalau Ranau dibanding Curug Datar. Nah, seperti itu. Tadi itu Gua Putri atau Gua Ratu ada nggak? Masalah jadinya. Gua Ratu. Gua ada dua-duanya, Pak. Gua Putri di tempat mapping Fadil, Gua Ratu di tempat mappingnya si Gusti. Gua Putri itu bukan Di Batu Desa Raja, bukan? Simpang Saga, Pak, Steve. Desa apa? Simpang Saga. Aduh, nggak tahu saya itu. Gua Putri ini Gua Putri Okus ya? Ini Gua Maria. Gua Putri Gua Ratu apa ya? Gua Ratu apa ya? Daerah mana itu? Muara 2. No, nggak ada. Berarti kalaupun ada objek wisata tersebut, tapi di sini belum ada yang mengenali. Mungkin masih kelasnya masih lokal kali. Nah, itu mungkin bisa kalau mau orang mau nyoba nyari bisa dimasukkan juga tuh. Caranya tadi itu kan berarti part dari promosi ya. Ya, jadi ketika anak-anak di situ tiap wisata gitu, itu kan berarti tempat ini nanti ngajarin kan fotonya alam yang difoto, kemudian diupload di IG. Ya mungkin perlu itu ya nanti pas Rina awal ada yang punya, siapa yang sudah punya IG terus biar interaktif ya. Nah, ya itu ya bagian Rina sih Pak lebih bagus. Iya, Pak. Jadi nanti dari situ dia sudah mulai mengeksplor kan, berarti sini. Oke, clear ya apa yang ini kan nanti pas teknisnya ya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mas Adin? Tadi kata Ipai lagi di Kalimantan. Iya Pak, masih di jalan. Tapi insya Allah nanti saya coba kirimkan Pak draft PPT-nya di grup biar nanti bisa saling menyesuaikan dengan Fadli dan Rina. Tapi sejauh ini belum ada yang overlapping Pak untuk materinya. Oh, baik.
Berarti materi Fadli sama Rina ditaruh di Dropbox aja biar admin gitu. Oh, baik, Pak. Kan buat aja folder bootcamp. Oh, bootcamp. Oh, baik. Ya, nanti biar semua simpan di situ. Termasuk nanti apa yang Salsa susun rundown acaranya itu kan? Salsa kan lagi nyusun rundown acara, nanti kan Alpas jadi MC dan moderator. Oke, nggak apa-apa. Peserta seadanya aja. Untuk pertama kali lah kita baru pertama kali yang mewujudkan cita-cita buat geowisata ini perlu proses memang ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Ya mungkin ini Pak, menanyakan link Zoom yang mau dibagikan ke grup Pak. Ipai bisa pakai yang itu kan? Oh, baik Pak. Yang ini lingkungan ya Pak? Ya, baik Pak. Ya, bisa di situ kan. Ini kan terutama untuk download hasilnya untuk dimasukkan di apa? YouTube kan. Jadi ini nanti ada kalau bisa taruh di YouTube juga. Itu bisa link live YouTube nggak? Bisa kan? Bisa, kayaknya bisa Pak, tapi belum saya coba sih Pak. Ya. Tapi kalau di drop tadi di tampilannya udah bisa kayak breakout room dan lain-lain udah Pak. Oke, jadi coba-coba aja itu kan itu disiapkan untuk untuk praktikum sebetulnya biar tidak bentrok dengan apa yang ini soalnya kalau pakai yang saya nanti kan berarti saya harus ini kalau nanti kan Ipai terus Fadil jadi apa Asrot ya yang ngatur. Nah, itulah kalian lah sudah biasa lah itu ya kemarin kayak di SGF kan mindahin sini siapa yang pimpin siapa yang ngomong dan saya udah percaya. Jaya lab geotek jadinya Pak sama Pak Budi. Ada punya Zoom sendiri. Iya itu. Colek Pak Steve dinamik. Pak Steve kalau bicara dinamika dia ketawa aja. Pas saya nge-komen dulu. Pak Steve tuh dicolek Fadli itu dan ya apa sudah nggak ngurus lagi saya Fat. Oh nggak ngurus lagi Pak. Nggak ngurus lagi ya Pak. Biar merangkak dewek lah. Yang geoinformatika kan ikut geoinformatika itu kan gue dinamik tapi karena yang ajarnya saya jadi ikut geoteknik kan geologi teknik kan harusnya komputer dipindahkan ke geologi teknik. Oh, baik Pak. Tapi itu bisa ya udahlah kita ngisi mata kuliahnya aja. Iya Pak. Oke, ada lagi? Zoom-nya pakai yang itu aja ya Dina ya, biar nanti maksudnya biar Fadli dan Fadil lebih mudah koordinasinya. Baik Pak. Oke, ada lagi? Saya kira sudah cukup clear kan dari saya. Saya percayakan lah, udah pada biasa. Oke, sip. Oke ya, sip ya. Ketemu berarti kita berarti persiapan 8.30 berarti ya. Oh 8.30. Oh baik Pak. Ya kan baik, ada bulan kan? Iya Pak. Ya berarti 8.30 sudah dibuka tuh ya. Jangan sampai kesiangan tuh IPA itu. Siap. Oke, ya, gitu ya. Nanti sama materi seperti itu biar nanti ada Mas Adin bisa saling ngecek satu sama lain biar tidak overlap ya. Oh saya mah cuma sebentar lah membuka. Oke, gitu ya. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Nanti rekamannya biasa saya upload di YouTube. Ya. Oke, thank you semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Fadli, Rina. Terima kasih.